Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Semoga senantiasa diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, saya atas nama Muhammad Fasihul Ihsan, prodi PAI semester 5 kelas B dengan mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Siman Lamongan. Akan mempresentasikan hasil daripada makalah tugas sejarah pendidikan Islam dengan judul Perkembangan Pendidikan Islam dan Masa Kejayaan Islam serta tokoh-tokohnya. Mohon maaf sebelumnya, ini ada backsound samar-samar karena ini berada di Cak Nur Coffee sekarang. Mungkin teman-teman kalau longgar bisa join bareng untuk bareng-bareng ngobrol santai di Cak Nur sekarang. Lanjut, teman-teman. Untuk faktor-faktor penyebab kemajuan pendidikan Islam, yaitu pengelolaan masa ini dimulai dengan berkembang pesatnya kebudayaan Islam yang ditandai dengan berkembang luasnya lembaga-lembaga pendidikan Islam dan madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah formal serta universitas-universitas dalam berbagai pusat kebudayaan Islam. Dalam perkembangan kebudayaan Islam nampak adanya dua faktor yang saling mempengaruhi, yaitu faktor internal atau pembawaan dari sejarah Islam itu sendiri dan faktor eksternal yaitu berupa rangsangan dan tantangan dari luar. Seperti yang kita tahu, yaitu faktor internal, faktor yang berasal dari dalam, dan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar. Untuk perkembangan pendidikan Islam sendiri, masa kejayaan pendidikan Islam merupakan satu periode di mana pendidikan Islam berkembang pesat yang ditandai dengan berkembangnya lembaga pendidikan Islam dan madrasah atau sekolah-sekolah formal serta universitas-universitas dalam berbagai pusat kebudayaan Islam. Di sini diterangkan bahwasanya masa kejayaan pendidikan Islam bisa ditandai dengan berkembangnya atau munculnya lembaga pendidikan Islam atau sekolah-sekolah formal serta universitas-universitas dalam berbagai pusat kebudayaan Islam. Untuk pola pemikir dalam masa kejayaan meningkatkan kemakmuran umat Islam yang mengandalkan hasil dari bidang berbagai industri. Luasnya wilayah kekuasaan Islam menyebabkan banyak orang Persia dan Romawi yang masuk Islam kemudian menjadi Muslim yang taat. Pribadi beberapa khalifah pada masa itu seperti satu Al-Mansur, Harun al-Rasyid, dan Al-Ma'mun yang sangat mencintai ilmu pengetahuan sehingga kebijaksanaannya banyak ditujukan kepada kemajuan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, penyusunan buku-buku ilmiah dari para penghafal ayat-ayat Al-Quran dan hadis, menyusun kitab tafsir, fikih, dan hadis. Penerjemahan dari bahasa Yunani, Suryani, dan Sanskerta ke bahasa Arab. Teman-teman, untuk tokoh pemikir Islam, yang pertama di sini ada Al-Khawarizmi. Kontribusi beliau tak hanya berdampak besar pada matematika, tapi juga dalam kebahasaan. Kata aljabar berasal dari kata al-jabr, satu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat. Yang tercantum dalam buku beliau, kata logarisme dan logaritma diambil dari kata algorismi, latinisasi dari nama beliau. Untuk tokoh yang pertama yaitu Al-Khawarizmi. Untuk tokoh yang kedua yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali di sini sebagai tokoh
pendidikan. Pada tingkat dasar, beliau mendapat pendidikan secara gratis dari beberapa orang guru karena kemiskinan keluarganya. Jadi dikarenakan kemiskinan, sehingga Al-Ghazali mendapatkan pendidikan secara gratis dari beberapa orang guru. Pendidikan yang diperoleh pada peringkat ini membolehkan beliau menguasai bahasa Arab dan Persia dengan fasih. Masya Allah, Al-Ghazali teman-teman. Tokoh yang kedua. Untuk tokoh yang ketiga, di sini ada Al-Mawardi teman-teman. Al-Mawardi Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad ibnu Habib Al-Mawardi adalah seorang ahli fikih dari Irak. Jadi Jadi Al-Mawardi ini adalah seorang ahli fikih dari Irak. Al-Mawardi lahir di kota Basra, Irak. Disinilah beliau belajar fikih dari Abu Al-Wahib Al-Simari. Dan kemudian pindah ke Baghdad untuk berguru pada Syekh Abdul Al-Hamid dan Syekh Abdullah Al-Baqi. Selanjutnya teman-teman, Ibnu Khaldun, yaitu bapak ekonomi. Di antara sekian banyak pemikir masa lampau yang mengkaji ekonomi Islam, Ibnu Khaldun merupakan salah satu ilmuwan yang paling menonjol. Ibnu Khaldun sering disebut sebagai raksasa intelektual paling terkemuka di dunia. Jadi di antara kesekian banyak pemikir masa lampau yang mengkaji ekonomi Islam, Ibnu Khaldun inilah yang dijuluki sebagai raksasa intelektual paling terkemuka di dunia. Masya Allah. Ini tokoh Ibnu Khaldun teman-teman. Oke teman-teman, saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau kok semisal teman-teman kurang paham, bisa bertanya di kolom komentar ya teman-teman. Kolom komentar bisa kalian ajukan pertanyaan. Dari saya cukup sekian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.